Halo, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Sebelum baca firman kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit. Terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini yaitu di hari yang ke-58. Tanggal 27 Februari tahun 2026. Diambil dari kitab Ratapan pasal 2 ayat 17 yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Sebagai perikop adalah hukuman pada Yerusalem. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Tuhan telah menjalankan yang direncanakannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan siteru senang atas kamu. Ia meninggikan untuk lawan-lawanmu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berat firman hari ini. Seolah-olah Tuhan membiarkan lawan-lawannya bermegah atas kehancuran Yerusalem dan bait suci. Itulah perikop hari ini, hukuman pada Yerusalem. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita selama bulan Februari. Tetap kita menyampaikan bahwa berbahagialah orang yang taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Dijabarkan dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-13 dikatakan begini. Siapa yang taat pada firman, dia akan menerima balasan. Tetapi siapa yang meremehkan firman Tuhan, dia akan menanggung akibatnya. Jadi dikatakan bahwa siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat pada perintah, ia akan mendapatkan balasannya. Dari kemarin kita sudah sampaikan, dalam Alkitab, sejarah Alkitab, ada sosok-sosok yang berperan raja, ya, yang meremehkan firman Tuhan dan yang taat pada firman Tuhan. Dan kita lihat akibatnya apa? Kita sudah bicara seperti Raja Ahab bersama dengan istrinya Isabella. Dia meremehkan firman Tuhan. Kenapa dia meremehkan firman Tuhan? Dia membangun mesbah-mesbah untuk berhala, meninggalkan Tuhan. Dan juga ingin menguasai kebun anggur Nabot tanpa ada belas kasihan. Walaupun tidak bisa dijual oleh Nabot, tapi dia menciptakan saksi palsu, saksi dusta untuk bisa mengambil kebun anggur Nabot. Itulah yang meremehkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 dikatakan bahwa hal-hal yang dibenci oleh Allah, salah satu diantaranya adalah orang yang selalu mengucapkan kata dusta. Dan juga merencanakan kejahatan, otak yang merencanakan kejahatan. Isabella merencanakan kejahatan, merebut kebun anggur Nabot.
Dan itu tercipta dengan dibunuhnya Nabot dengan saksi palsu atau dusta daripada masyarakat Yahudi yang pro mereka penyembah berhala. Itu masalah Raja Ahab. Ada satu lagi, Raja Zedekia. Pada saat dia terakhir Raja Yehuda atau Raja di Israel. Ya, dia terakhir. Juga meremehkan firman Tuhan. Apa yang diremehkan oleh Raja Zedekia? Allah sudah berfirman karena Allah melihat keruntuhan akan terjadi di Yerusalem. Maka dia berfirman dan menyampaikan pesan kepada Yeremia. Yeremia, tolong sampaikan kepada Zedekia kata Allah. Sampaikan. Jangan lawan Nebukadnezar Raja Babel. Menyerahlah kepada mereka karena raja-raja sebelumnya sudah habis semua. Ya. Rehobeam, Joyakim sudah tunduk kepada Babel. Maka Nebukadnezar, jangan ada kata-kata melawan, tapi menyerahlah. Tunduk kepada Raja Babel Nebukadnezar. Sudah diperintahkan. Disampaikan oleh Yeremia. Zedekia, menyerahlah kepada Nebukadnezar, Raja Babel, supaya keluargamu selamat, tentaramu selamat. Itu disampaikan. Tapi apakah Zedekia menerima? Wah, bagaimana bisa ini? Saya sebagai seorang raja. Kemudian yang sudah pergi ke Babylon, yang sudah banyak yang membelok dan juga yang diangkut, cendekiawan-cendekiawan daripada Yerusalem, apa kata mereka? Loh, kok kamu menyerah, bukannya berjuang? Nah, ini yang diikuti oleh Zedekia. Jadi gengsi. Karena sudah pergi banyak orang-orang Israel dan Yehuda ke Babilonia. Kok menyerah? Wah, nanti pasti saya tuh jadi olok-olok oleh orang-orang yang ada di Babilonia. Kok kamu menyerah? Tidak berperang. Nah, akhirnya, dan itu pun diyakinkan oleh Tuhan. Katakan kepada Zedekia, Yeremia, itu tidak akan terjadi. Sekarang yang memberikan jaminan Tuhan. Kok tidak mau menerima jaminan yang diberikan Tuhan? Terus apa yang terjadi? Ya itulah makanya terjadilah murka Allah yang paling dahsyat. Dan akhirnya mereka, keluarganya mati semua, anak-anaknya mati. Selesai. Nah, tapi siapa yang taat pada firman Tuhan? Kita lihatlah contoh Raja Daud. Dia dipilih dari seorang gembala. Dan dia sangat taat pada firman Tuhan. Dan pernyataan dia yang paling spektakuler, yang paling terkenal dalam Alkitab adalah ya, bahwa dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Dan dimulai dari ayat 1 bahwa Allah gembalaku, kata itu sudah. Dan ayat 6 yang paling benar-benar dipegang oleh Daud selama hidupnya. Apa dikatakan dalam ayat 6? Mazmur 23. Kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidup tanpa jeda. Itu yang utama. Kemudian dilanjutkan. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Wah, bukan main. Jadi diri dia dijadikan jadi rumah Tuhan. Kalau itu rumah Tuhan, tetapi dia pasti menjalankan karakter Allah. Kasih, keadilan, dan kebenaran. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang taat pada firman Allah. Taat kepada Allah dan menjalankan segala kuasanya. Daud, dia berbahagia dan menjalankan segala kuasa Allah dan karakter Allah. Maka dari diri Daud, dari anak kandungnya menjadi raja yang membangun bait suci pertama
untuk Allah, Raja Salomo. Dan nanti pun akan kita nantikan bahwa raja segala raja, anak atau keturunannya, pemerintahnya di kota Sion selama-lamanya. Raja segala raja itu sudah datang, tapi dia sudah bangkit ke surga dan akan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya untuk mendapatkan hidup yang kekal dan abadi. Itulah pedoman kita selama bulan Februari. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Hukuman pada Yerusalem. Seperti ayat-ayat tadi bahwa seolah-olah Allah tidak ada belas kasihan. Sekarang mari kita lihat apa latar belakang perikop ini. Kenapa tidak ada belas kasihan dari Allah? Kita lihat penghancuran Yerusalem dan bait suci oleh bangsa Babel di bawah Raja Nebukadnezar itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan ini menekankan ya, kehancuran tersebut bukanlah kebetulan. Jadi kehancuran Yerusalem dan bait suci bukan kebetulan. Tidak ada kebetulan. Melainkan penggenapan atas nubuatan dari peringatan Allah yang telah disampaikan berabad-abad sebelumnya. Jadi sudah disampaikan berabad-abad sebelumnya. Dan terakhir itu kepada Sedekia. Sudah diingatkan. Dan kalau kita lihat dalam kitab Ulangan, Imamat dan Ulangan, jelas dikatakan bahwa barang siapa yang tidak setia kepada Allah atau meninggalkan Allah, maka dia akan menerima kehancuran, kematian. Akan menerimanya, kematian dia terjadi, menanggung akibatnya. Jadi dalam kitab Ulangan dan Imamat itu sudah jelas dikatakan oleh Allah bahwa penggenapan firman seperti telah tertulis dalam kitab Ulangan atau Imamat dan Ulangan, jika Israel meninggalkan Tuhan akan dihancurkan. Ini terbukti pada tahun 586 dan ini sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Kitab Ulangan itu sekitar tahun mungkin ya 1000-an. Jadi sebelum Masehi, ratusan tahun bahkan ribuan tahun sudah diingatkan oleh Tuhan, barang siapa ya meninggalkan Tuhan akan dihancurkan. Ini terjadi pada saat bangsa Israel dengan ada Nabi Yeremia dan dialami oleh raja-raja terakhir di Israel, itu Sedekia. Kehancuran. Nah, jadi kehancuran itu memang sudah dinubuatkan. Hancur. Tanpa belas kasihan. Allah tidak ada belas kasihan kalau sudah meninggalkan dia. Tidak ada belas kasihan. Bagaimana mungkin belas kasihan? Orang sudah ditinggalkan kok. Tidak turut, tidak setia. Ya pasti dihancurkan. Nah ini terbukti. Yerusalem dan bait suci hancur berantakan. Habis. Nah, itulah latar belakang daripada perikop ini. Jadi poin-poin penting adalah puncak murka Allah atas ketidaksetiaan umat Yehuda dan Yerusalem, hidup dalam penyembahan berhala dan tidak taat, mengabaikan peringatan Nabi Yeremia dan Nabi sebelumnya untuk bertobat seperti Raja Sedekia sebagai ketidaksetiaan bangsa Israel. Tidak mau menerima pesan Tuhan. Itulah akibatnya, kehancuran.
Jadi kehancuran Yerusalem dan kehancuran Bait Suci bukan kebetulan. Memang sudah dimuatkan apabila jika Israel meninggalkan Tuhan, maka kehancuran akan diberikan. Ini sudah terjadi. Nah, kemudian apa tujuan utama daripada ratapan Nabi Yeremia ini? Apa tujuan utamanya? Kehancuran Yerusalem dan kejatuhan Bait Suci dan penderitaan bangsa Israel bukan sebuah kebetulan. Kembali lagi, melainkan adalah pemenuhan janji dan keadilan Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi dosa-dosanya itu apa? Meninggalkan Allah, tidak setia. Akibatnya ya kehancuran. Nah, dan di sini adalah mereka menegaskan kehendak Allah dalam penghukuman. Jadi artinya penghukuman itu adalah memang kehendak Allah. Karena sudah dimuatkan sebelumnya. Jika mereka meninggalkan Tuhan, maka kehancuran akan datang. Sehingga dengan tujuan utama dalam perikop ini adalah Tuhan setia dalam firman-Nya, baik berkat dan penghukuman. Jadi hukuman pun Allah tetap setia menjalankan. Keadilan pun tetap setia. Kalau dikatakan hidup kekal, hidup. Kalau dikatakan mati, mati. Tidak ada belas kasihan kalau sudah Tuhan yang menyampaikan ketidaksetiaan daripada orang. Itulah tujuan utama. Jadi Tuhan tetap berpegang pada firman-Nya, baik berkat maupun penghakiman. Itulah tujuan perikop ini. Agar kita dapat mengerti bahwa tidak ada abu-abu bagi Tuhan. Semua ada kepastian. Kepastian hidup dan kepastian mati. Tidak ada kepastian abu-abu atau setengah. Tidak. Ada kepastian karena sesuai firman yang diberikan. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Nah, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Apa yang direncanakan, Dia sudah menjalankan. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Jadi kalau sudah difirmankan, apapun terjadi, tidak ada belas kasihan. Kita sebenarnya memikir, masa sih Bait Suci dirusak? Itu kan tempat Tuhan. Tapi nyatanya, itulah. Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah konsekuen dan komitmen atas firman-Nya. Jika kamu tidak setia, maka kehancuran. Mau Bait Suci, mau tembok, mau Yerusalem, tidak ada. Karena sudah ditinggalkan, buat apa lagi? Tidak ada artinya. Nah, itulah pesan moral pada perikop ini bahwa Tuhan setia pada janjinya. Baik berkat maupun hukuman. Itu yang bisa kita ambil. Nah, kemudian sebagai pesan moralnya yang paling mendalam dalam perikop ini adalah kedaulatan Allah dalam sejarah dan penghakiman. Ini menjadi sejarah. Kedaulatan Allah dan otoritas Allah itulah hancurnya Yerusalem, Bait Suci, karena ketidaksetiaan bangsa Israel dan tidak mau menerima pesan yang disampaikan oleh para nabi. Akibatnya kehancuran. Poin kedua adalah ada kepastian firman Tuhan atau janji dan ancaman. Kalau memang dikatakan hancur, hancur. Kalau dikatakan hidup, hidup. Jadi ada kepastian firman. Supaya kita tidak ragu-ragu. Ya. Tidak ada suam-suam kuku. Dan juga dikatakan kalau memang iya, iya. Kalau memang tidak, tidak. Selain daripada itu adalah kejahatan. Kemudian poin ketiga, ya,
dosa memiliki konsekuensi serius. Jadi dosa memiliki konsekuensi serius. Dan itu terbukti. Barang siapa yang meremehkan firman Tuhan, akibatnya kehancuran. Tanggung akibatnya. Tadi di awal kita sudah sampaikan. Sedekia dan Raja Ahab dan istrinya Isabella tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka menjalankan dosa. Apa akibatnya? Mati keluarganya, mati semua dengan perwiranya, selesai. Ada kepastian. Jadi dosa itu adalah memiliki konsekuensi serius. Jadi jangan bermain-main dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Dosa yang tidak kelihatan dan dosa yang terang-terangan. Dosa yang tidak kelihatan itu kalau ada hati kita yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Pikiran kita. Maka dikatakan dibenci oleh Allah orang yang merencanakan, otak yang merencanakan kejahatan. Otak merencanakan kejahatan saja sudah dosa. Sudah dibenci oleh Allah. Nah, kemudian poin yang keempat adalah kebutuhan untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi pesan moral daripada perikop ini mengajarkan bahwa pentingnya bertobat dan berubah dan setia kepada Tuhan. Nah, secara keseluruhan mengajak kita untuk mengakui kedaulatan Tuhan, menghormati firman-Nya, dan hidup dalam pertobatan yang tulus, ya. Dan karena Allah adalah Allah yang adil, yang tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Jadi Allah yang adil, kalau ada dosa pasti ada hukuman. Itu yang sudah disampaikan. Kemudian kalau kita juga melihat di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11 dikatakan oleh Allah, Yehezkiel, tolong sampaikan ini kepada bangsa Israel. Kata-kata ini ulangi kepada bangsa Israel. Mengapa kami harus mati? Ini kata-kata daripada bangsa Yahudi. Mengapa kami harus dihancurkan? Sekarang aku menjawab, kata Allah. Berhentilah berbuat jahat. Mengapa kamu harus mati? Ini kata-kata daripada Allah. Aku tidak senang kematian orang jahat atau orang fasik. Tetapi aku menginginkan pertobatan supaya ia hidup kekal. Itu artinya. Jadi kematian itu Allah tidak menghendaki. Kehancuran itu pun tidak dikehendaki oleh Allah kalau bukan ada kesalahan. Tapi karena ada dosa, ada tidak percaya, ya Allah tetap menjalankan karena upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa maut. Jelas. Nah, jadi janganlah bermain-main dengan dosa. Itu yang mau disampaikan. Nah, sekarang bagaimana penerapan daripada perikop ini? Mari kita lihat. Penerapannya adalah menekankan pengakuan kedaulatan Tuhan dan segala peristiwa, termasuk disiplin ilahi akibat dosa, serta pentingnya pertobatan. Jadi Allah sangat disiplin. Kalau dikatakan memang hukum. Kalau dikatakan lepas. Dan yang dinubuatkan oleh para nabi itu pasti terjadi. Itu sudah ada kepastian. Jadi semua nubuatan itu pasti digenapi. Itu. Jadi kedaulatan Allah harus menjadi yang utama kita akui dalam perikop ini. Nah, kemudian poin-poin penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah mengakui kedaulatan Tuhan dalam disiplin. Jadi kita tetap mengakui kedaulatan Tuhan dalam disiplin. Artinya berkat dan
kehancuran juga bisa. Allah sangat disiplin menjalankan itu. Tadi sudah dikatakan, jika kamu meninggalkan saya maka kehancuran akan terjadi. Itu sudah diingatkan dalam kitab Imamat dan Ulangan. Ya. Nah kemudian poin kedua adalah bertobat mengakui dosa. Jadi perlu ada pertobatan, mengakui kesalahan. Itu diingatkan oleh Tuhan. Tadi seperti Yeskel pasal 33 ayat 11. Aku tidak senang kematian orang fasik, tapi pertobatan supaya dia beroleh hidup yang kekal. Poin yang ketiga adalah menolak harapan palsu. Harapan palsu itu misalnya belajar menerima kebenaran pahit dan teguran Tuhan. Seperti minum obat. Daripada mencari keamanan semu dari nabi-nabi palsu atau ajaran yang mengabaikan dosa. Jadi ada ajaran mengabaikan dosa, nabi-nabi palsu. Jadi Allah mengatakan lebih baik terima pil pahit. Artinya teguran yang bijak dari Tuhan daripada kamu menerima atau mengabaikan dosa dari ajaran-ajaran nabi palsu. Nah, itu dikatakan menolak harapan palsu. Kemudian yang keempat adalah membangun ketaatan yang sungguh. Artinya menjadikan peristiwa ini pengingat akan keseriusan dosa dan kekudusan Allah. Sehingga terdorong untuk hidup taat dan tidak mengulangi kesalahan. Jadi di sini kita diingatkan bahwa keseriusan dosa akibatnya mati itu jelas dijalankan oleh Tuhan. Jadi kita harus membangun ketaatan yang sungguh-sungguh. Bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Ini yang mau disarankan dalam ratapan ini, bahwa Allah tidak ada belas kasihan kepada dosa yang kita buat. Mau hancur juga, baik-baik suci Yerusalem hancur. Tapi Allah juga tidak senang kematian orang fasik. Dia tak menginginkan pertobatan supaya beroleh hidup kekal. Apakah rasul-rasul banyak seperti itu? Ada. Ya kita lihat. Judas Iskariot, dia melakukan kesalahan. Tapi dia menjadi putus asa. Mengambil jalan pintas. Gantung diri, mati. Petrus juga menjalankan kesalahan. Tidak mengakui, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tapi apakah dia mati? Karena dia bertobat, ya hidup. Itulah dikatakan bahwa Allah tidak senang kematian orang fasik. Mengapa kamu harus mati? Bertobatlah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan semoga pengharapan di tengah ratapan menjadi pedoman bagi kita. Di saat kita terpuruk, di saat kita termarginalkan, disitulah energi kita semakin bangkit dan membangun iman kita untuk tetap teguh. Apapun terjadi, Tuhanlah pembimbing kita. Dan secara ringkas dari ratapan 2 ayat 17 ini adalah diterapkan dengan cara menerima teguran Tuhan dengan rendah hati, bertobat sungguh-sungguh dan kembali memunculkan Tuhan di atas segalanya. Jadi kita adalah menerapkan dengan cara menerima teguran Tuhan apapun itu dengan rendah hati. Dan itu untuk menuju pertobatan, hubungan yang baik kembali dengan Tuhan. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang,
Bantulah kami untuk selalu percaya pada rencanamu dalam hidup kami. Meskipun dalam masa-masa sulit, berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia dan memegang janjimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.